Saya penasaran tadi Ustadz, Ya. karena Ustadz ngomongin ini berkali-kali. Mencoba untuk membuat kafir Quraisy jadi menerima Islam. Ya. Itu kan tantangannya Berat. mengagumkan ya. Karena yang zaman sekarang mah punya logika. Lu bisa ngobrol dengan logikanya. Ya. Yang zaman dulu kan nggak punya gitu ya. Punyanya ritual. Betul. Jadi palanya tuh lebih apa istilahnya ya. Belet gitu istilahnya. Jadi agak susah gitu. Kayak gimana tuh prosesnya? Lama kah? Susah kah? Sebenarnya aku lagi nulis buku tentang peradaban. Jadi aku mau ngambil POV yang lain daripada Rasulullah. Selama ini orang ngelihat Rasulullah tuh cuma POV-nya bahwasanya dia seorang nabi, dia seorang yang bawa agama. Tapi aku pengen coba untuk ngelihat Rasulullah dari POV orang yang bukan muslim. Bagaimana sih orang melihat Rasulullah kalau dia bukan muslim yang tidak beriman bahwasanya dia tuh diutus oleh Allah misalnya. Maka menarik, ada banyak aku kumpulin testimoni orang tentang Rasulullah bahwasanya mereka bilang adalah ini tokoh yang harus dimasukkan menjadi salah satu kalau enggak yang paling besar yang bisa mengubah satu peradaban. Jadi kalau dalam sosiologi ada namanya transformasi sosial. Ada bukan transformasi sosial, change, perubahan sosial. Dan dia benar-benar melakukan perubahan sosial tuh untuk dunia. Ini Muhammad tanpa melihat dia dari Allah ya. Bagi orang-orang yang bukan muslim ini jenius orangnya. Bagi orang yang bukan muslim ini mah manusia aja gitu kan. Dan jenius. Bagi kita kan revelation. Ini adalah wahyu. Tapi yang menariknya adalah apapun yang menjadi POV kita memang perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang nyata. Dari situ aku nyari Mas tentang apa yang paling penting dalam sebuah peradaban atau apa sih yang menjadikan manusia itu beradab. Ternyata ada dua yang Mas sebutin salah satunya. Apa itu? Keadilan sama kemanusiaan. Itu yang paling penting. Jadi manusia itu dikatakan beradab apabila dia sudah mulai adil alias tidak jadi lagi kayak binatang yang menjadi hukum rimba dan dia sudah menjadi manusiawi. Makanya ada salah seorang antropolog, lagi-lagi aku lupa siapa namanya, dia ditanya kapan sih peradaban manusia mulai? Dia bilang tulang paha yang retak lalu terus kemudian sembuh adalah tanda bahwasanya manusia punya peradaban dari situ. Kenapa? Karena manusia lagi dalam perjalanan saat itu ketika mereka gali, arkeolog gali segala macam, dia dapat ada satu manusia tulang femurnya patah, tulang pahanya patah. Dan kalau misalnya dibiarin itu pasti mati. Maka ada orang yang ngangkat dia, ada orang yang nyembuhin dia, ada orang yang jagain dia daripada segala mara bahaya, ngasih dia makan. Itu tanda peradaban. Maka ada dua, keadilan dan kemanusiaan. Problematikanya adalah kalau kita lihat pergiliran peradaban itu, semua peradaban awalnya tuh bagus dalam dua hal ini. Romawi, mereka menjamin keadilan, mereka menjamin kemanusiaan. Persia, mereka menjamin keadilan, mereka menjamin kemanusiaan dan seterusnya. Tapi lama-lama ketika mereka sudah dalam tanda kutip mewah, mereka melupakan itu. Dan akhirnya Rasul yang melanjutkan itu untuk yang terakhir mencontohkan seperti apa menginstal keadilan sama kemanusiaan yang benar. Wow. Itu yang dilakukan dan ditunjukkan sama Rasulullah kepada seluruh jazirah Arab ketika beliau dakwah ke Quraisy. Berarti pada akhirnya balik lagi ke Mangki Si Mangkidu ya. Jadi kafir Quraisy melihat keadilan dan kemanusiaan pada Rasulullah. Anak-anaknya yang lihat. Karena kafir Quraisynya kebanyakan sudah batu kan. Iya betul. Dia udah gak mau. Tapi anak-anaknya kan lihat. Tapi orang-orang kan lihat, oh selama ini mereka tuh kaget. Pernah suatu waktu ada di Darul Arqam, Rasulullah makan bersama para sahabat dan semuanya duduk di bawah. Ketika ada orang datang, kaget mereka. Lah, kenapa budak ada di bawah? Lu juga di bawah. Masa lu setara dengan budak? Gak bisa. Bagi mereka tuh aneh banget. Kayak ngelihat kayak kita sekarang ngelihat ada orang duduk di atas, ada orang duduk di bawah makan. Bagi mereka itu adalah sesuatu yang biasa. Bagi kita gak biasa, maka mereka protes. Rasul katakan, lah kenapa? Orang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Berarti orang-orang dulu tertarik pada Rasul bukan karena sholatnya kan? Betul. Karena sholat baru muncul tahun berapa? Tahun 12 setelah pengutusan Rasulullah. Tapi yang mereka lihat adalah ini orang menarik, dia bawa ide yang menjamin keadilan dan kemanusiaan. Orang-orang ngelihat dia, oh ternyata budak pun diperlakukan baik sama dia. Orang-orang ngelihat, oh bahwasanya di dalam Islam bagaimana konsepnya tentang ekonomi, oh konsepnya begini. Oh bagaimana konsepnya tentang manusia, oh konsepnya begini. Kalau ada orang berantem gimana, oh konsepnya begini. Nah konsep Rasul itu memperlihatkan keadilan sama kemanusiaan itu. Maka orang Quraisy ngelihat itu, mereka ngamuk karena mereka punya saingan. Karena mereka punya konsep sendiri tentang keadilan dan kemanusiaan. Ya. Ini menarik, jadi salah satu poin besar terpenting yang kita dapat sejauh ini adalah untuk orang tua yang juga ingin menjadikan anaknya lebih baik dalam belajar agama Islam, the messenger itu krusial sekali. Kitanya gitu sebagai orang yang ngajarin. Kalau misalnya, artinya gini, karena saya tahu persis di luar sana akan ada orang tua yang berharap dia bisa mengajarkan agama pada anaknya, padahal relasi dia dengan anaknya aja nggak benar. Aduh.
Terus terang aku mau cerita satu hal karena ini kan tentang anak-anak kita ya. Anakku pernah pulang dalam keadaan bukan pernah ya, sering pulang dalam keadaan mungkin dia stres ya. Dia anak pertama cewek dan kita punya beban yang lebih berat untuk anak pertama. Tentu saja, Cey kamu harus pergi ya untuk pesantren karena kamu anak pertama. Nanti adik-adikmu akan ngelihat kamu seperti apa. Dia terima walaupun mungkin itu bukan pilihan dia. Pas pulang tuh biasanya dia ribut sama ibunya tuh. Dan ibunya biasalah. Ibunya selalu bilang gini, kamu itu ya, ibu di zaman dulu, di umurmu itu sudah begini. Kamu itu ya keluar dari kamarnya nggak mau dan segala macam. Dan kalau sudah teens ini beda banget. Iya betul. Jauh banget beda, apalagi anak cewek. Aku ngeliat itu Mas, aku cuma bilang gini, mau nonton apa? Dia diem kan. Oh sekarang lagi baca apa? Apa namanya buku apa? Komik apa? Dia ngobrol-ngobrol dia bilang Demon Slayer. Malam itu Mas, 2 malam aku baca Demon Slayer, selesaiin satu komik. Padahal aku sudah jarang banget baca komik. Cuma untuk nanya besoknya sama dia setelah 2 hari, tokoh yang paling kamu suka yang mana? Dia bilang, oh tokohnya yang ini. Aku jawab, kalau Abi yang ini. Nah dari tokoh itu kita bahas, kenapa dia suka tokoh itu. Dari situ munculnya nilai keadilan, nilai kemanusiaan. Nah terus aku cerita ke tokoh-tokoh ini, ke Naruto dan segala macam, dan aku jelasin kenapa sih mereka kayak gitu. Nah karena orang tua tuh mikirnya tuh kayak gini kira-kira. Nah mungkin itu yang menjelaskan kenapa dia nulis kayak gitu. Cuma untuk ngenalin nilai kebaikan doang. Nah dari situ komunikasi bisa dimulai kan. Tapi berapa banyak orang tua yang mau melakukan kayak gitu tuh? Itu poin yang krusial sekali. Berapa banyak orang tua yang mau melakukan itu. Karena kayaknya ya, ini sih sebenarnya menohok diri sendiri juga. Tapi kayaknya banyak orang tua tuh lupa bahwa untuk mencapai hasil yang kita inginkan, kitanya juga harus ada usahanya. Dan lama. Iya, ini bukan cuma sekedar perintah gitu kan. Lu mesti belajar, lu mesti sholat segala macam. Ada banyak hal. Artinya tambahan dari poin pertama tadi, bahwa kita perbaiki dulu aja kali ya relasi kita di mata anak kita. Iya. Untuk kemudian anak-anak mau membuka dirinya terhadap apa yang kita berikan. Benar. Karena artinya kan sebagai orang yang sering berkasus dengan ketersinggungan, saya tahu persis bahwa saya nggak bisa debat sama orang yang sebel sama saya. Iya. Sebelnya harus hilang dulu. Benar. Baru kemudian kita bisa dialog dengan benar. Karena kalau misalnya dia masih sebel sama saya bawa logika sebaik apapun nggak akan terima dia. Pasti salah. Oke, berarti belajar ngajarin agama kepada anak dimulai dari kesetaraan antara kita dengan anak. Keterbukaan itu, kesediaan untuk ngobrol itu diperbaiki dulu. Pun ketika kemampuan untuk berdialog itu udah ada, kita mesti mengisi diri kita dengan wawasan yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke dunianya dia, seperti yang tadi Ustadz katakan. Berarti balik lagi ke poin dimana untuk memulai pembahasan tentang agama, saya mesti tanya, apa yang lu suka dari herbal, lu belajarnya dari mana, apa yang lu pelajarin, terus nanti saya bisa cerita lagi. Waktu itu Ustadz pernah ngomong, ada buah apa dalam Islam, bukan buah kurma atau buah apa ya, yang kata Ustadz khasiatnya tinggi banget gitu, sampai jadi minuman. Superfood. Iya apa sih? Kurma. Iya kurma ya. Nah dibuat nabis. Iya. Saya bisa masuk dari situ, saya bisa tapi saya cuma bisa masuk situ kalau saya belajar. Iya. Sama seperti Ustadz tadi belajar soal Demon Slayer gitu. Benar. Dan itu adalah kesediaan kita untuk belajar, biar bisa punya pintu masuk itu, tergantung sebesar apa kita pengen anak kita belajar agama. Oke, kita lanjut. Kalau kita cuma setengah-setengah sih kita nggak mau niat. Tadi ada benar, ada baik, dan ada bagus. Nah sebelum aku bahas tentang ini, Mas kan tadi di awal nanya, ada nggak sih di dalam Islam ada panduannya? Rasulullah itu memperlakukan anak-anak ketika dia masih kecil itu seperti raja. Jadi apapun yang dia mau diturutin. Misal contoh kayak Rasulullah pernah lagi sholat, tiba-tiba Hasan dan Husain naik di punggungnya, main kuda-kudaan sama Rasulullah. Padahal Rasul lagi sholat, Rasul nggak bilang ganggu banget sih lu. Tapi Rasul tetap diam dalam sujudnya sampai anak-anak itu turun lagi. Artinya dia tidak ditegur, dia tidak dimarahin, dia tidak diapa-apain. Yang penting mereka punya relate tadi. Yang penting mereka punya kayak sesuatu yang menyebabkan mereka punya koneksi sama kita. Kata kuncinya adalah relate. Nah ini dibangun ketika masih kecil. Berikutnya ketika mereka sudah agak dewasa, Rasul memberikan instruksi. Karena mereka diperlakukan seperti karyawan. Jadi aku buat kamu lihat, kamu buat aku lihat, kamu buat aku tinggal. Ini kan karyawan tuh. Ulangi Ustaz. Nah jadi aku buat kamu lihat gini caranya nih. Kamu buat aku lihat benar gak? Setelah itu kamu buat aku tinggal. Oh iya. Ini karyawan nih. Makanya ketika Ibnu Abbas sudah mulai gede, Rasul sini Ibnu Abbas, aku kasih tahu ya, bertakwalah pada Allah.
jangan berharap pada manusia. Kalau kamu berharapnya pada Allah. Karena kalau Allah sudah mau ngasih kamu, yang lain gak bisa untuk menahan. Kalau Allah sudah mau menahan daripada kamu, yang lain gak akan bisa ngasih. Semuanya pada Allah ya. Terus kemudian Rasul kasih tahu, oh kayak gini caranya mana? Oh kayak gini caranya terus kemudian untuk baca Quran. Oh kayak gini caranya untuk sholat dan seterusnya. Nah ini adalah memperlakukan seperti kalau teens ya, seperti karyawan. Kalau mereka sudah gede, lebih daripada teens, itu mereka diperlakukan seperti teman. Menurutmu kamu gimana nih? Dan dilatih seperti itu. Nah itu adalah tadi tentang bagus, tentang baik, dan tentang benar. Kenapa yang benar itu harus yang terakhir? Karena yang benar ini adalah tentang agama. Tapi kalau yang baik ini tentang manfaat, yang bagus tentang relate. Makanya contoh ya, tentang komunikasi ya. Selama kita gak bisa menemukan apa yang bagi anak kita penting, kita gak akan bisa ngobrol sama dia. Kadang-kadang bagi kita gak penting, bagi mereka penting banget. Contoh ya, ada anak lagi jatuh cinta nih. Bapaknya nulis buku udah putusin aja misalnya. Bagi kita kan apa ini, maksiat dan segala macam. Yeah. Tapi dia bilang, aku misalnya taruhlah dia bilang aku lagi suka sama seorang cowok nih. Terus kita ketawain, goblok lu, cemen banget, udah ngapain gitu. Tapi bagi dia penting. Yeah. Nah kalau misalnya kita sudah mulai kayak gitu, ya sudah nggak akan bisa. Yeah. Maka aku mulai dengan pertanyaan, karakter mana yang paling kamu suka. Yeah. Ketika dia bilang ini, terus aku jawab ini, oh dia tahu nih. Berarti dia tahu dengan apa yang kita bicarakan nih. Terus kalau Naruto siapa yang kamu suka ini, kalau Abi suka ini. Dan seterusnya. Nah kalau herbal misalnya, Mas bisa nanya gini, kalau aku lagi agak serak-serak, apa ya kira-kira obatnya ya? Itu bisa kayak gitu. Artinya sesuatu yang sangat penting bagi dia. Kalau misalnya sama Depo, Mas bisa nanya, kayak kalau menurutmu world buildingnya Harry Potter gimana? Ada problem nggak sih di situ yang bisa kamu saranin kalau kamu adalah yang nulis Harry Potter misalnya? Atau The Boys misalnya bagus nggak sih terakhirnya hancur banget? Misalnya ketika world building sudah bagus banget, ujungnya jelek misalnya, bisa dibahas dari situ. Dia pasti akan ngeluarin sesuatu yang dia penting. Dari situ baru kita masuk ke baik. Baru kita masuk ke benar. Karena benar itu selalu pasti berhubungan dengan agama. Iya, saya sih sekarang kebantu banget soal gimana caranya kita masuk ke dunia dia dan memperkenalkan Islam dengan cara yang dia suka gitu. Yeah. Dan saya rasa itu juga yang membawa perjalanan saya sama Ustadz Felix Xiao jalan sejauh ini karena pintu masuknya tepat gitu dengan rasa penasaran saya. Tapi ada satu hal lagi soal belajar agama yang sangat susah. Ya. Karena tadi kita ngomongin soal ngajak mereka mengenal Islam. Tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu iya. Betul, gimana ya? Iya ya. Oke. Gimana ngajarin beriman gitu? Oke. Mereka bisa aja. Ini pintunya beda kan? Logikanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu semua yang Allah perintahkan itulah yang diajarkan dalam Islam. Betul. Jadi kita cinta dan percaya sama Allah, lalu kita jalankan perintahnya, itulah Islam gitu. Oke. Kalau yang tadi kita tuh jadi buat mereka ngerti Islam itu apa. Tapi untuk beriman kepada Allah kemudian tuh diskusi yang berbeda lagi gitu. Betul. Dan ngajarin iman kan apa bisa gitu. Nah kita mulai lagi dengan pertanyaan. Menurut Mas iman itu apa? Kepercayaan tanpa celah akan sesuatu. Itu definisi kitab loh Mas. Ustadz Pak, yang bener aja. Benar. Jadi definisi kitab adalah tasdikul jazm. Tasdikul jazm artinya adalah keyakinan 100%. Yang Mas bilang tanpa celah tadi. Keyakinan 100% tentang sesuatu. Itu adalah iman. Oke, kalau gitu kita coba analogiin ya. Berarti kalau kita bahas tentang iman adalah keyakinan 100% tanpa celah. Pertanyaannya kenapa dia bisa tanpa celah? Jawabannya sederhana, karena orang sudah punya dua. Satu ilmu, dua bukti. Jadi iman itu muncul bersamaan dengan ilmu dan bukti. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak buktinya, maka iman itu akan terus naik sampai pada satu titik dia akan sampai 100%. Contoh, anak kecil kalau ngelihat api lilin kan pasti dimainin kan? Iya. Karena kenapa? Karena dia curious. Betul. Kita semua kayak gitu. Kita semua kayak gitu. Bakar-bakar tipis-tipis lah. Nah betul. Kita pegang panas, ya kan? Sekali pegang mungkin yang lain nggak panas ya. Kita coba tangan yang lain. Oh panas juga misalnya. Kita bakar rambut tuh kebakar misalnya. Kita bakar lagi apa? Kayu kebakar dan segala macam. Lama-lama kita yakin bahwasanya ini adalah khasiatnya api. Nah itu cara kerja terus kemudian keyakinan. Keyakinan itu tumbuh berdasarkan ilmu dan berdasarkan bukti. Maka orang yang ilmu dan buktinya itu sudah tinggi, pasti keyakinannya tinggi. Misal ada orang naik ke atas tower tegangan tinggi. Dan dia nggak takut sama sekali kesetrum. Karena dia tahu ilmunya. Dia tahu listrik tuh kayak gimana. Nah maka ketika dia tahu ilmunya, mulai muncul yang namanya iman. Sama kayak Allah.
Beriman kepada Allah adalah ketika orang sudah melihat bukti dan ilmu. Pertanyaannya balik lagi, Allah kan gak bisa dilihat. Iya. Nah pertanyaannya, wifi bisa dilihat atau enggak? Gak bisa. Gak bisa. Nah maka Allah sudah bilang di dalam Al-Quran, kalau ada orang mau beriman pada Allah pakai mata, dia gak dapat. Kalau ada orang mau beriman kepada Allah pakai mata, malah Allah akan hukum dia. Itu yang terjadi pada Bani Israel kan. Dia bilang ini, Musa, itu loh Tuhan-Tuhan yang lain kelihatan semua nih. Tuhan kita kapan nih kelihatan nih? Bisa nggak Tuhan kita kelihatan? Sambar petir. Gara-gara apa? Gara-gara mereka menanyakan sesuatu untuk olok-olokan. Gitu. Padahal mereka awalnya udah beriman nih. Tapi gara-gara mereka ngelihat yang lain, Tuhan-Tuhannya kelihatan. Kenapa Tuhan kita nggak kelihatan juga? Kami pengen lihat, penasaran bentuk Allah nih kayak gimana sih. Nah setelah sambar petir terus mereka dihidupin lagi. Mereka dikatakan udah beriman belum sekarang? Ya sekarang kami beriman. Kenapa? Karena mereka udah punya bukti kan. Sambar petir terus mereka bisa hidup lagi. Nah pertanyaannya adalah bagaimana secara terus kemudian secara terus kemudian di zaman modern kita membuktikan adanya Allah. Jawabannya sederhana. Banyak hal sebenarnya, tapi yang paling sederhana adalah dengan melihat segala sesuatu di sekitar kita itu. Makanya kalau film aku lupa terus nama filmnya. Yang itu tentang alam semesta itu, yang tentang ada black hole. Interstellar. Yeah. Itu kan awal-awalnya kita disajikan dengan pola namanya. Segala sesuatu yang punya pola berarti dia bukan coincidence. Berarti pasti ada sesuatu yang membuat pola ini. Nah, dunia juga sama. Kalau semua dunia ini adalah harusnya punya pola, dan kita melihat pola ini nyata di depan mata kita, itu kan menunjukkan pada kita sesuatu yang lain. Maka kita lihat nih handphone kita, ada ininya, ada wifi-nya. Berarti kita tahu ada sinyal wifi, walaupun kita nggak lihat karena ada indikasinya. Nah, sama manusia itu memperoleh bukti dan ilmu dari pengamatan itu. Makanya Allah suruh bilang kan, Iqra ternyata lihatlah, analisislah, coba bacalah, jangan percaya gitu aja, jangan percaya dengan kata orang. Orang bilang Allah itu, misalnya Allah itu kayak begini, sebentar cari dulu. Misalnya contoh ya, ada orang yang membahas tentang entropi. Jadi hukum termodinamika itu salah satu tentang entropi. Entropi itu adalah bahwasanya segala sesuatu akan berpindah daripada yang entropinya tinggi ke entropinya rendah, kalau nggak salah ya. Tapi nanti dicek aja. Tapi pada ini konsepnya adalah sama kayak Mas numpain pasir dari truk. Itu lama-lama dia akan membentuk piramid tuh. Itu adalah bentuk natural, artinya entropinya itu stabil di situ. Nah, yang terjadi di mana-mana, hukum termodinamika itu berkata bahwa sesuatu itu akan dari order menjadi disorder. Dari keteraturan menjadi ketidakteraturan kalau dibiarin lama-lama. Misal, handphone kalau dibiarin lama-lama rusak. Kalau misalnya badan kita dibiarin lama-lama lapuk, makanan dibiarin lama-lama rusak. Itu entropi tuh. Nah, kalau andaikan manusia itu tahu bahwa alam semesta dari Big Bang, harusnya kan makin lama bukan makin teratur kan? Yeah. Harusnya makin lama makin rusak kan? Yeah. Nah berarti harus ada yang memelihara itu supaya nggak rusak. Yeah. Nah dari titik ini mereka ketemu sebenarnya namanya, cuma mereka bilang adalah the supranatural being, di luar ruang dan waktu dan segala macam. Yeah. Cuman orang-orang Muslim menyederhanakan itu namanya Allah. Nah konsep itu yang tidak ada. Konsep itu ada juga di Arab. Cuma konsep tadi bahwa Allah ini ada tidak dikaitkan pada Allah itu yang memberikan mereka rezeki atau yang harus mereka ibadahi. Nah, jadi bukti dan ilmu. Oke. Balik lagi ke bukti dan ilmu. Tadi Ustadz ngambil contoh yang menarik sekali, wifi. Adalah ilmu atau wawasan yang membuat kita tahu lambang begini di handphone tuh ketersediaan wifi. Iya. Tapi orang itu mesti dikasih tahu simbol itu berarti ada wifi. Itu kan berarti ilmu tuh, wawasan baru. Betul. Orang ini butuh bukti untuk membenarkan bahwa logo itu berarti ada wifi dengan login. Kalau dia login, pengalaman hidup dia mengatakan logo itu sama dengan ada wifi karena gue nyambung sekarang. Betul. Ilmunya bisa disediakan. Betul. Tapi kesediaan si individu ini untuk ngetes, itu beda lagi kan? Nah, itulah yang kita sudah bahas di hidayah itu. Betul. Nah, itulah yang kita bahas di hidayah. Itulah titik di mana manusia itu punya free will untuk mau atau tidak mau. Ya memang akhirnya ujung-ujungnya kita nggak bisa memastikan sih karena hidayah itu tidak bekerja dengan cara matematis. Tapi setidaknya kitalah jadi penyedia wawasan tersebut. Benar. Karena tanpa wawasan tersebut dia nggak tahu bahwa yang seliweran di sekitar dia itu bukti. Benar sekali. Dia cuma ngelihat ini simbol-simbolnya. Iya. Tapi dia nggak ngerti ini dia simbol ngerti apa. Itu apa. Kita bilang itu simbol ada wifi loh. Iya. Sehingga kita udah coba bukti itu nyambung sama ilmu itu. Sehingga dia bilang, oh benar sekarang gue punya wawasan bahwa ini tuh adalah gue dikasih tahu logo ini berarti ada wifi. Betul. Ini berarti
terkait dengan hidayah itu tadi, tugas orang tua adalah menyediakan wawasannya, menyediakan ilmunya. Ya. Kita sekarang soal dia dapat hidayah atau enggak, itu bukan urusan akan, kita. iya, karena tadi Ustadz sendiri bilang bukti itu datang dari pengalaman hidup. Betul. Dan pengalaman hidup adalah jalannya dia sendiri. Yang berarti panduan juga untuk orang tua, kita mungkin tidak perlu stres dan tidak perlu menyalahkan diri kita sendiri ketika anak kita udah kita berikan segalanya, tapi dia tidak tergerak ke arah sana. Iya. Karena tiap orang hidayahnya beda-beda. Pertanyaannya, Rasul pernah stres gara-gara kayak gitu gak? Mungkin pernah ya. Rasul pernah, tapi bukan pada anak, tapi pada orang tuanya, pamannya. Iya kan? Iya. Dia, kita melihat gini, kita siapanya Rasulullah sih, kita kan gak bisa dibandingkan dengan cara Rasul ngasih ilmu itu pada orang kan ya. Atau Rasul memberikan manfaat ketika lu pakai Islam, lu harusnya kayak begini lu. Nah kita tentunya bukan siapa-siapa, tapi Rasul orang terbaik yang jelasin Islam, itu gak berhasil mengislamkan Abu Thalib. Iya, sampai terakhir bahkan. Sampai terakhir kan, kita udah bahas pas hidayah. Dan apa yang terus kemudian dikatakan oleh Allah, innaka latahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tidak bisa ngasih hidayah. Kamu gak bisa memberikan hidayah pada orang yang kamu cintai. Aku kasih tahu ya, kata Allah, cuma aku yang bisa ngasih hidayah. Artinya seolah-olah ini adalah sebuah teguran dan sebuah hiburan. Dan terakhir Allah bilang, aku lebih tahu tentang siapa yang layak dapat hidayah. Artinya ada 3 kata-kata di situ, innaka latahdi man ahbabta. Muhammad, kamu bukan yang ngasih hidayah. Yang kedua, innallaha yahdi may yasha. Allah akan ngasih hidayah pada siapapun yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia tahu siapa yang layak mendapatkan hidayah. Jadi artinya Muhammad, kamu tidak digaji untuk ini ya. Jadi kamu jangan mikir bahwa kamu bisa ngasih orang hidayah gara-gara kamu dicintai oleh Allah. Karena itu bukan tugas kamu, tapi itu tugas aku. Nah itu adalah teguran pada Nabi Muhammad sekaligus hiburan bahwasanya bukan salah kamu. Iya, iya. Pada akhirnya ya, saya juga sempat mikir Ustadz. Saya ngerasa kalau anak saya nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau puasa, dengan umur mereka 19-15, itu urusan lo. Ya. Tapi kalau mereka nggak tahu caranya sholat, nggak tahu puasa itu untuk apa, nggak tahu ngaji itu seperti apa, itu salah saya. Betul banget. Jadi memang balik lagi ke poin kita, tugas kita adalah penyedia wawasan dan penyedia ilmunya. Betul. Aku ngajak anakku nanam misalnya. Aku ngajak anakku nanam, aku bilang capek ya, capek Bi. Mau sekarang mau ngapain? Mau nonton. Aku bilang gini, yuk bantuin Abi tetap. Aku bilang walaupun capek nggak apa-apa. Aku bilang nanti kalau kamu ngeliat tanaman ini besar, nanti kamu akan senang banget. Karena kamu tuh nggak ngelihat kamu di depan, kamu ngeliat cuma kamu yang sekarang. Setelah beberapa tahun Mas, aku ngajak dia lagi, lihat pohonnya udah gede, aku bilang seneng nggak? Seneng. Gimana rasa kemarin, capek atau enggak? Dia bilang biasa aja sih kemarin, ternyata nggak terlalu capek. Padahal dia udah mau mati kayak kemarin tuh. Ada satu yang menarik, kata seorang psikolog, kita tuh secara konstan mengkhianati diri kita sendiri. Apa yang dimaksud? Ini menarik sih motivasinya. Karena kalau kita bisa tahu ini dan kita bisa untuk benar-benar bertindak dengan baik, ini harusnya menguntungkan agama juga. Dia bilang kita secara konstan mengkhianati diri kita sendiri. Maksudnya begini, andaikan ya, Mas bisa ketemu dengan the future Mas. Dia bilang sama Mas, kamu kemarin bukannya bilang ya, kamu harusnya begini. Tapi kenapa kamu gak lakuin? Gara-gara kamu gak lakuin, lihat aku sekarang kayak gimana nih. Berarti kan mengkhianati future kita. Yeah. Kita contoh bilang gini, aku mau diet, aku mau olahraga. Kenapa? Aku udah tahu secara penelitian bahwa ini bagus. Ini memberikan aku kemungkinan hidup yang lebih panjang dan lebih sehat dan seterusnya. Karena aku perlu untuk nemenin anak-anakku. Tapi besoknya kita malas Mas. Nah setelah kita malas, kita gak berbuat nih. Itu kita lagi mengkhianati masa depan kita sendiri. Masalahnya adalah dia gak ada untuk ngedebat kita nih. Iya. Nah kalau dia ada untuk ngedebat kita, kira-kira gimana nih? Wih goblok misalnya. Itu kayak film lupa lagi aku filmnya. Yang mana tuh? Interstellar. Interstellar kok lupa terus aku ya, parah banget aku. Kurang air Ustaz. Gak pernah minum Ustaz. Kan ada yang ini loh, yang dia ngeliat di rak buku. Iya betul. No, jangan. Betul. Paham gak sih Mas? Iya itu film favoritku soalnya, jadi aku tahu banget. Nah, dia jangan pergi loh, itu orang masa depan nasehatin orang masa lalu. Kan? Sekarang jadi meme kan, ngeliatin Jokowi masuk ke iya yang Jokowi masukin no jangan. Alangin yang lain, alangin. Paham gak sih Mas? Nah tapi itu kan menarik karena itu yang dibicarakan oleh Yaumil Kiamat kan. Di Yaumil Kiamat tuh di dalam Al-Quran berkali-kali digambarkan orang-orang tuh nyesel karena apa yang mereka lihat itu bukan masa depan. Yang mereka lihat adalah mereka yang sekarang. Kalau kita senantiasa mikirin diri kita yang sekarang, kita pasti akan jatuh karena hukum entropi tadi. Otak mah maunya enak, gampang, santai. Otak bilang, sebentar, kamu mau apa?
Aku mau kerja supaya apa? Supaya aku bisa earning buat anak-anakku. Kamu mau apa? Mau belajar supaya apa? Supaya bisa nyelesain masalah-masalah lebih banyak lagi. Otak bilang susah, udah berhenti aja. Gimana caranya supaya kamu happy juga? Ditanya, kamu mau kerja untuk apa? Supaya bisa earning untuk anak-anak. Kamu belajar untuk apa? Supaya bisa untuk nyelesain banyak masalah. Kalau kamu udah bisa, terus kamu ngapain? Aku happy. Nah berarti yang kamu cari happy kan? Nih gue cari happy yang lain. Handphone nih. Lu dapat happy juga kan? Nah kalau ngikutin otak, rusak kita. Nah makanya dikatakan kalau andai kan kita bisa setiap hari untuk belajar, tidak mengkhianati diri kita di masa depan, maka kita pasti sukses. Itu Islamik gak sih? Banget. Kita disuruh mikir sama Allah adalah jangan mikir sekarang, mikir nanti. Nah itu kalau misalnya kita lihat, apa yang membuat orang bisa pergi ke gym terus? Ya harapan akan hasil akhirnya. Benar sekali mas. Aku tuh kalau ngikutin badanku mas, males banget mas, serius. Males banget, besok aja nggak apa-apa lah. Kan kemarin juga 10 hari juga pas pergi nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh. Tapi kebanyakan nggak apa-apa, aku bilang aku mengkhianati diriku di masa depan. Tapi begitu kita tahu ke depan kita mau seperti apa, kita pasti semangat nge-gym. Sholat sama. Itu kan ketika kita nggak sholat hari ini, kita mengkhianati diri kita di masa depan kan. Karena kita jadi prone terhadap mental health dan seterusnya. Nah ini adalah bagian daripada yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk pada anak-anak. Nah jadi pertanyaannya adalah gimana caranya kita ngajak anak-anak tuh mikir untuk dia senantiasa mikirin masa depan. Kalau dia sudah bisa melakukan itu, dia Islami. Itu menarik ya, karena kan itu kan sedikit banyak serupa dengan konsep carrots and sticks ya. Motivasi orang kan antara dikasih sesuatu yang ada di depan dia atau dihajar dari belakang gitu. Pavlov ya. Ustadz tadi bilang bahwa kita harus, atau gini deh, jangan balikin ke omongan Ustadz dulu. Saya nggak tahu saya pernah cerita ini sama Ustadz atau enggak, tapi waktu saya kecil, waktu saya kuliah, saya ditanya sama seseorang, kenapa sih Islam tuh dikit-dikit pahala. Terus saya bilang, itu cara ngajarin anak-anak. Benar. Saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi saya bilang, itu mah cara ngajarin anak-anak. Cara paling gampang ngajarin anak-anak itu dengan kalau lakuin ini, lu dapat pahala. Kalau nggak ngelakuin ini, lu dapat dosa. Makin dewasa, alasan lu ngelakuin itu tuh udah beda lagi. Benar. Ada yang lu ngelakuin itu karena itu benar. Emang ini benar. Gue ngelakuin ini bukan karena pahalanya. Emang ini benar gitu. Nanti ada level lebih tinggi lagi. Gue ngelakuin ini karena Allah. Allah yang minta gitu. Nah, anak-anak kita kan udah rasanya ya, udah ada di umur yang nggak tahu apakah carrot and stick apakah reward and punishment masih jadi sesuatu yang menarik. Karena tadi Ustadz bilang, gimana caranya kita mikir sesuatu di masa depan, result di masa depan yang akan membuat mereka mau menjalani ritual-ritual ini gitu. Atau kita lompat skip fase gitu. Kita memancing mereka dengan, karena tadi kita ngomongin keadilan dan keadilan masuk ya. Mungkinkah kita masuk ke remaja dengan argumen bahwa kalau lu pikir baik-baik, ini tuh emang benar loh. Emang ini benar gitu. Jadi misalkan puasa deh. Sekarang ya, saya gak tahu pada nggak atau enggak. Tapi puasa tuh lagi jadi tren banget di dunia kesehatan. Sangat gede banget. Semua orang sekarang nyuruh orang berpuasa. Saya punya teman, bukan Islam. Intermittent fasting. Ustadz, dia puasa 3 hari. Tapi kan maksudnya konsep puasanya ya. Jadi betul. Kita detox. Iya, kita ngenalin konsep itu. Apakah pendekatan itu mungkin lebih pas gitu ketimbang carrots and sticks? Nah, di Escape One kita bahas ada 3. Orang melakukan karena 3 hal. Pertama pleasure, yang kedua adalah passion, yang ketiga adalah purpose. Dan semakin ke bawah semakin lemah itu tarikannya. Nah, orang-orang yang melakukan karena pleasure itu adalah reward and punishment. Itu pleasure. Ketika dia melakukan, dia dapat sesuatu yang menyenangkan dia secara fisik. Ketika dia tidak melakukan, dia mendapatkan yang tidak menyenangkan secara fisik. Ini adalah yang paling rendah. Bisa nggak? Bisa. Dan Islam menyediakan fase ini untuk orang-orang. Yang kedua adalah karena passion. Ya ini karena identitas aku. Aku adalah orang yang sehat, makanya aku pergi ke gym. Aku pengen badanku bagus, aku pengen sehat, karena itu aku pergi ke gym. Dan seterusnya, ini adalah passion. Yang ketiga adalah karena purpose. Aku pengen pergi ke gym supaya aku bisa ngeliat anakku nikah. Aku pengen pergi ke gym karena aku pengen ngeliat anak-anakku punya anak. Dan aku pengen gendong mereka. Aku pengen kuat, aku gak mau jadi orang tua yang merepotkan. Itu sudah masuk ke purpose. Semakin purpose-nya ke atas, semakin dia unworldly, ini semakin kuat banget nih sebenarnya. Nah ini adalah 3 yang dilihat. Anak-anak teens, apalagi anak sekarang, gak bisa lewat rewards and punishment. Makanya aku bilang, kalau anak-anak senantiasa di-push dengan rewards and punishment, itulah yang dinamakan dengan trauma agama itu.
Iya. Itu yang aku bilang Mas, mungkin ya, aku nggak bilang pasti. Mungkin orang yang tinggal di negeri yang liberal atau bebas kayak Amerika itu mendapatkan privilege itu. Mereka nggak punya trauma agama. Sementara orang-orang yang ada di Indonesia, berapa banyak kita lihat mereka Muslim, tapi mereka nggak mau ngaku Muslim karena trauma. Kalau kamu nggak begini, kamu begini. Kalau kamu nggak begini, kamu begini. Iya. Nah ini kan artinya kan sebuah problem yang harus kita selesaikan kan. Jangan kemudian kita jelasin agama dari segi itu aja. Karena Rasul juga nggak jelasin begitu. Kalau misalnya Rasul jelasin begitu, apa bedanya dengan yang orang-orang Quraisy zaman dulu? Orang Quraisy zaman dulu juga sama. Apa yang terjadi kalau ada orang misalnya tidak nyembah berhala? Nanti paceklik loh. Nanti hujan gak turun loh. Oh kalau kamu gak gini, sial 7 turunan loh. Kalau tidak menyebarkan ini kepada marah. 60 orang. Iya kan? Kan transaksional nih. Mereka beragama dengan reward and punishment. Kapan terus kemudian agama itu menjadi sesuatu yang tidak berharga lagi ketika manusia punya kontrol. Dia merasa in control terhadap segala sesuatu. Aku bisa kontrol dengan hujan kok. Aku bisa kontrol dengan segala sesuatu kok. Kenapa aku harus ada punya Tuhan? Nah di barat ketika mereka meninggalkan agama karena mereka sudah ngelihat bahwasanya kita nggak perlu banget dengan agama. Di timur orang semakin perlu agama. Nah itu cara pandang yang berbeda tuh. Nah gimana pertanyaannya sekarang anak-anak kita ngelihat itu kan? Nah sekarang anak-anak kita ngelihat reward and punishment. Mbok ya cobalah naik level dikit. Kamu tau nggak kenapa orang-orang sholat misalnya? Oh karena gini. Kenapa orang-orang puasa? Oh karena gini dan segala macam. Oh kayak gitu ya. Ya udah coba dulu dilakukan karena purpose. Lama-lama dia ngerti. Oh bayangin ya. Muhammad dari tahun berapa belum ada penelitian ini sudah nyuruh kita puasa. Setahun yang wajib cuma 30 hari. Penelitian bilang setahun minimal 30 hari orang puasa. Ibaratnya Allah bilang, puasa tuh bagus ya. Perut kenyang tuh gak bagus ya. Rasul bilang perut itu sumber penyakit ya. Jangan dipenuh-penuhin ya, kata Rasul. Karena penyakitnya semua dari sini. Nah terus kemudian gimana caranya? Ya udah puasa. Gimana puasa yang paling bagus ya Rasulullah? Puasa Senin Kemis, itu yang paling bagus. Yang paling maksimal lagi, ya udah sehari puasa sehari enggak, kata Rasulullah. Kalau misalnya malas gak mau semuanya, yang penting puasa Ramadan ya. Kan gitu. Jadi kalau lu malas semuanya, ya udahlah bare minimum lu 30 hari dalam setahun. Dan di agama kita bukan hanya disuruh sehat dapat pahala. Balik lagi ke situ kan. Nah itu bisa kita sampein. Ya nggak usah jauh-jauh, saya sendiri aja puasa Ramadan lah yang memberi saya keyakinan bahwa bisa lu sebenarnya intermittent kalau lu mau. Karena lebih susah puasa Ramadan kan. Iya. Betul. Tapi oke, kita sekarang udah cukup menyeluruh pembahasannya. Gue recap dikit untuk lu yang nonton. Kita tadi ngomongin soal kalau lu pengen ngajarin agama ke anak, pertama pertanyaannya adalah relasi lu kepada anak tuh seperti apa. Karena Rasulullah ngajarin bahwa Rasulullah menjadi contoh keadilan dan kemanusiaan di hadapan orang-orang yang tadinya gak percaya sama Islam. Tapi kemudian karena generasi muda ini ngelihat ini orang kok menarik dan mengagumkan sekali, akhirnya nilai-nilai yang diyakini Rasulullah jadi nilai-nilai yang juga dipercaya sama mereka. Benar. Jadi sebagai orang tua, kitanya dulu sebagai messenger yang bawa ajaran agamanya itu mesti tahu relasi kita juga dengan anak-anak. Kedua, baru kemudian kita bertanya sama diri kita sendiri, apakah kita bersedia untuk berusaha masuk lewat dunia yang dia suka, membawa ajaran agama. Karena sisanya adalah dialog-dialog yang isinya adalah wawasan-wawasan baru terkait agama yang kita berikan kepada dia. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak yang kita bisa pass on ke anak-anak kita via pintu yang mereka suka. Pada akhirnya apakah mereka tergerak atau tidak, dan dapat hidayah atau tidak, itu bukan urusan kita. Allah yang memberi orang hidayah. Bahkan Rasulullah pun ditegur mungkin istilahnya sama Allah, bukan lu yang tugasnya ngasih hidayah. Benar. Gitu. Terus udah gitu, dan terakhir, kalau anak-anak kita sama, yaitu anak-anak remaja, mungkin memang bukan sticks and stones lagi yang jadi, carrots and sticks lagi yang jadi motivasi, tapi alasan-alasan yang lebih benar gitu, yang lebih logis gitu, yang membuat mereka geser dari carrots and stick ke passion, ke purpose. Dan kalau misalkan kita mau ngelakuin itu, ya kita mesti sadar juga, jangan sampai kita pun sebagai orang ngelakuin sesuatu itu juga masih, jangan-jangan kita orang tua yang pengen ngajarin anak, kita masih di carrots and sticks gitu. Sementara anak kita remaja nggak masuk gitu. Jadi metode yang kita, mungkin lu sholat karena lu takut masuk neraka. Anak lu gak gerak sama motivasi seperti itu. Jadi kita mesti ganti pendekatan kita. Iya. Aku ada tambahan. Iya. Mungkin kontroversial sih. Waduh. Cocok sama YouTube saya. Iya. Sholat itu tidak membuat orang jadi muslim. Ustaz saya gak mau ikutan. Itu yang membawa saya jadi masalah. Nah, menjadi muslim yang membuat kamu sholat.
Wow. Dan jangan pikir bahwa saya sholat tuh bisa buat orang soleh. Orang soleh karena itu dia sholat. Nah kita harus mikirin dalam-dalam ya. Karena kadang-kadang kita tuh lupa memberikan prioritas dalam segala sesuatu. Orang minta kita untuk melakukan sesuatu, tapi orangnya belum dididik untuk mencintai kita. Dia nggak akan mau. Nah makanya ketika aku melihat seseorang belum mau melakukan sesuatu, aku tidak pernah mempermasalahkan sesuatu itu. Tapi yang kita permasalahkan adalah dia cinta atau tidak. Karena begitu dia cinta itu efek. Nah jadi bukan sholat yang membuat soleh, tapi orang soleh karena itu dia sholat. Jadi kita mesti belajar gimana cara buat anak-anak kita soleh, karena sholat akan datang dengan sendirinya. Benar, betul. Ada tambahan lagi Ustadz yang nggak sama saya tanya? Itu pas banget tuh. Baik, oke kalau gitu makasih banyak udah nonton episode ini, 2 episode karena selalu dibagi 2. Terima kasih udah ngikutin ini dengan konsisten, dan kami ngebuka loh masukan terhadap topik apa yang mesti dibahas. Silakan kasih tahu aja di kolom komentar. Kadang-kadang idenya bagus-bagus dan bisa jadi manfaat untuk episode selanjutnya. Thank you, bye-bye. Dah.